Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam satu anggaran. Pada bagian kedua ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat perencanaan menggunakan aplikasi manual ya di Excel manual yang versi yang kedua. Bagaimana yang saya janjikan pada video yang saya yang pertama, di situ Bapak Ibu bisa menggunakan yang versi kedua pertama atau versi kedua. Nah, untuk Bapak Ibu yang mau singkat dan secara singkat dan pintas, bisa cek video saya yang short video atau video-video saya yang pendek ya, versi pendek. Di situ saya akan masukkan cara membuat perencanaan manual di versi 1 daya jasa, versi 2 jaya jasa, versi yang pertama tentang honor, dan versi yang kedua honor. Nah, jadi bisa Bapak Ibu cek saja di video saya yang short video, yang video-video pendek. Di situ tinggal cari saja di sang pemikir untuk mempermudah Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan menjelaskan garis besarnya saja sesuai dengan narasi saya, yaitu membuat perencanaan berdasarkan Kemendikbud Jognis nomor 63 tahun 2022. Versi pertama sudah kita lakukan di bagian saya, silakan cek saja di bagian pertama. Lalu yang ini adalah bagian kedua, yaitu versi yang kedua, manual versi kedua. Oke, mari kita buka aplikasi Arkas kita, manual kita ya, yang versi kedua. Bagi Bapak Ibu, mungkin ini lebih simple Bapak Ibu daripada yang versi pertama ya. Nah, bila nanti di sini ada enable content, silakan klik saja, klik enable contentnya ya. Untuk versi ini saya buat versi tahun 2013 ke atas. Jadi untuk Excel yang masih 2010, kalau tidak bisa silakan komen di bawah ya, di bawah video. Pak, versi yang 2010 saya tidak bisa jalan nih codingnya gini. Silakan, nanti saya akan perbaiki dan saya akan share ulang yang untuk Windows Excel yang 2010. Nah, ini biasanya kemarin saya coba di 2010 bisa ya. Nggak tahu kalau nanti di tempat Bapak Ibu ada perbedaan aplikasi, saya nanti akan usahakan versi Excel versi yang 10 ya. Jadi silakan komentar saja. Dukung terus channel Sang Pemikir dengan cara subscribe bagi yang belum subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya kepada komunitas bendahara atau mungkin admin bos BUSP di satuan daerah masing-masing Bapak Ibu, untuk mendukung channel Sang Pemikir agar selalu berkarya demi yang terbaik. Oke, baik, langsung saja. Ini versi yang pertama Bapak Ibu, anggaran persiswa. Silahkan cari ya yang kemarin, yang di bagian video saya yang pertama sudah ada. Nanti kalau Bapak Ibu bingung, nanti saya lampirkan ya, saya lampirkan di sini anggaran-anggarannya juga nanti saya lampirkan. Apapun itu nanti akan saya lampirkan di sini. Jadi Bapak Ibu bisa cari di situ. Tapi yang untuk versi pertama Bapak Ibu bisa langsung ya. Untuk versi yang kedua ini tidak saya lampirkan karena terkendala waktu. Karena saya harus update semuanya, baik itu pembelajaran, dapodik, kemudian profile, lain sebagainya ya. Oke. Baik, kita masukkan saja anggarannya. Kita anggap anggarannya sesuai dengan penerimaan perolehan di tempat saya, yaitu 1.250.000 ya, 20.000. Kemudian jumlahnya siswanya sama dengan yang kita masukkan di Arkas ya. Kita login, silakan login saja Bapak Ibu ya, sama 67. Maka saya masukkan di sini 67. Otomatis di sini sudah sesuai ya, sesuai yang kemarin video saya. Silakan cek video saya yang pertama, di situ sudah saya lampirkan. Kita masuk di aktivasi kertas kerja. Bagi yang belum mengikuti video saya yang pertama, silakan buat perencanaan anggarannya di BUSP reguler. Kemudian kalau ada silpa, dibuat silpanya juga. Di sini anggarannya yaitu sama 83.750. Sudah sama ya Bapak Ibu. Nah, lalu kita akan buat nih anggaran pertama, yaitu anggaran rutin dulu. Anggaran rutin dulu saya itu ada honor, ada daya dan jasa, ada koran atau majalah ya kan. Maka saya buat perencanaan honornya terlebih dahulu. Nah,
Di sini Bapak Ibu sudah otomatis batas honor maksimal 50%-nya sudah ada. Kalau Bapak Ibu sudah entry di dashboardnya, maka otomatis di perencanaan honor sini sudah otomatis mengikuti aturannya. Jadi kita hanya akan menggunakan batas atasnya 50% sesuai dengan juknis bosnya ya. Juknis bosnya kalau sudah saya bahas di bagian video saya yang pertama, yaitu di pasal untuk BOP di pasal 36 ayat 2 dan untuk SD ke atas pasal 40 sampai 41 ya, bisa dilihat juknisnya di situ. Nah, selanjutnya kita hanya mencari di sini, memasukkan jangan di form sini Bapak Ibu ya. Kita cari formnya di sini, kita isikan saja contohnya ya. Kita merencanakan anggarannya sesuai di arkasnya, yaitu yang di bagian video saya yang pertama, yaitu hanya ada 2 orang sesuai dengan aturan juknisnya, yaitu satu harus bukan PNS, kedua dia memiliki NUPTK, ketiga dia merupakan guru yang sudah terupdate. Kalau di Arkas otomatis sudah diupdate ya kan, kalau muncul di Arkas. Tapi kalau tidak muncul dan Bapak Ibu merasa sudah disinkronkan dapodiknya sebelum tanggal 31 Agustus, silakan sinkronkan lagi Arkasnya. Jangan-jangan belum muncul. Ya, itu gunanya sinkron Arkas sebelum memulai pekerjaan. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu dia bukan termasuk penerima tunjangan guru atau sertifikasi atau in-passing. Maka kita masukkan, yaitu kemarin kita cari hanya 2 guru ya. Untuk tendiknya ya, untuk tendiknya kalau kita baca, untuk tendiknya itu nomor 40 pasal 40 sampai 41, kita cek 40 41 ya. Kita cek nomor 40 pasal 40 41. Untuk tendik itu kemarin saya belum menjelaskan ya. Untuk tendik persyaratannya yaitu berstatus bukan PNS dan memperoleh SK dari kepala sekolah. Nah, kalau ada pertanyaan, Pak, tendik saya ini belum masuk dapodik. Nah, di dapodik itu untuk tendik tidak dimasukkan Bapak Ibu, tidak masuk. Jadi hanya mereka yang diberikan SK. Catatannya, si tendik ini usianya belum mencapai batas pensiun ya. Intinya itu. Jadi kalau tercatat pada dapodik tidak sesuai aturan pada pasal 40, sesuai aturannya ya, ini sesuai juknis, saya bahas sesuai juknis, dan tidak masuk pada dapodik dari yayasan, SK dari kepala sekolah atau SK dari dinas. Memiliki surat kerjanya ya, SK-nya. Yang penting beliau tidak sedang dalam masa pensiun ya, itu catatannya. Oke, kita masukkan saja, kita kodenya bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Bisa disesuaikan dengan keadaan Bapak Ibu, atau ini untuk contoh ya Bapak Ibu, saya kasih A1 saja Bapak Ibu. Kemudian kita tinggal masukkan nama pegawai. Di sini saya contohkan namanya itu ini contoh namanya Ainul gitu ya, Ainul. Itu ini contoh Bapak Ibu. Status pegawainya dia adalah GTY. Honor pegawai di sini, honor pegawainya itu Bapak Ibu menggunakan per jam atau per hari. Ya, kotak ini hanya dapat diisi angka, karena kalau Bapak Ibu isi L di sini, ketika pindah ini akan tertolak ya. Maka klik saja silang atau retri. Ya. Silakan masukkan angka saja. Di sini saya menggunakan per jam Bapak Ibu, jadi 40.000 per jam. Nah, kemudian jumlah jam per harinya berapa? Kalau Bapak Ibu semisalnya langsung 1 bulan, maka di sini langsung saja 1 bulan 1.500.000 contoh misalnya seperti itu. Maka di sini tinggal kita ini nggak usah diisi, ini tidak usah diisi. Tinggal kita isi langsung aja jumlah bulannya yang akan digunakan. Lebih simpel ya kan Bu untuk versi yang kedua ini. Ini versi kedua ini untuk Bapak Ibu yang mungkin kurang dalam menggunakan Excel, jadi saya buat sederhana. Jadi saya buat versi pertama, versi kedua. Itu kenapa saya sangat lama membuat videonya. Ini dikarenakan saya harus menyesuaikan kebutuhan.
Oke, kita masukkan sesuai jumlahnya 40.000 per jamnya saya Bapak Ibu. Jumlah jamnya yaitu Bapak Ibu. Ya, jangan sampai Bapak Ibu memasukkan lebih dari ini. Kalau lebih dari ini Bapak Ibu tidak bisa, tertolak. Kita contohkan, misal kita contohkan 5. Ini tidak bisa ya, tertolak. Oke, kita harus memasukkan maksimal 4. Ya, karena 1 bulan itu 4 minggu. Kemudian jumlah bulan di sini kita juga harus menyesuaikan sesuai dengan yang ada di sini. Ya, kita bisa 11, 10 tergantung Bapak Ibu. Di sini 12. Kemudian saya masukkan ini sudah otomatis Bapak Ibu, langsung kita simpan saja. Nah, di sini sudah masuk. Ya. Itu untuk honor, cara pengisian honor. Untuk yang kedua kita masukkan A2 contoh ya. Contoh A2 namanya itu Siti gitu ya. Kita masukkan Siti. Status pegawai GTY. Honor pegawainya kita buat 1 bulan gitu langsung ya. Kita buat 1 bulannya itu 1.280.000. Nah, kita tidak usah mengisi ini, langsung kita buat bulannya karena ini adalah sudah mewakili dari atasnya ini. Kita buat 12 bulan ya. Kita simpan saja Bapak Ibu. Nah, sudah otomatis di sini tersimpan. Kalau seandainya ada salah gitu, ini salah nih, Bapak Ibu tinggal cari kodenya A2. Seandainya Siti ini salah, silakan ketik saja di sini, maka otomatis akan nyari. Kita tinggal edit mana yang salah. Contohnya harusnya dia itu per jam 40.000. Tinggal kita masukkan di sini untuk jumlah jam harinya. Tahu ya. Kita masukkan, kemudian kita masukkan jumlah jam harinya yaitu 8. Ya, ini 24 jam ya, 1 sampai 24. Jadi kalau 25 Bapak Ibu nggak bisa. Kemudian jumlah minggunya 4, maksimal 4 ya. Kemudian bulannya 12. Kita masuk 12. Lalu kita simpan. Nah, otomatis Siti akan berubah ya. Ini untuk honor Bapak Ibu. Selanjutnya di sini ada batas maksimalnya juga. Honor masih tersisa 11 juta dari angka 50%. Ya, kita buat saja semisalnya tadi. Ini untuk tendik ya, kita samakan. Contohnya tendik P1 itu ya, P1 PTT maksudnya. Kemudian saya kasih nama ini Lucy gini ya, Lucy gini. Status pegawainya adalah PTY sebagai admin bebas. Admin gini aja ya, contoh ini. Honor pegawainya berapa? Semisal ya. Kita cari lagi contohnya di sini, kita kalkulator saja ya. Kita kalkulator saja Bapak Ibu. Nah, seandainya di sini sisanya berapa? 11.155. Kita masukkan 11.155.000. Ya, 11.155.000. Dibagi berapa bulan si Lucy ini? Si Lucy ini akan digaji. Contohnya di sini 12 bulan. Maka saya cari 12 ya. Kemudian dibagi berapa minggu? 4. Maksimalkan 4 ya. Kita bagi 4. Nah, kemudian dibagi berapa hari? Maksimalkan 5 hari. 5 hari. Kita lihat di sini 46479 yang bisa kita berikan kepada Lucy. 46479. Nah, ini tentu saja sesuai dengan kebijakan daerah masing-masing. Adakah SSH yang batas maksimal yang bisa diberikan? Intinya jangan sampai lebih dari batas SSH yang ada di daerah Bapak Ibu masing-masing. Ya. Ini contoh saja Bapak Ibu. Kita masukkan 46479. Nah, kemudian jumlah jam atau hari maksimal harinya itu kan 5 ya. Kita masukkan 5 hari. 5 hari kerja dalam satu bulan, yaitu 4 minggu. Maka otomatis di sini 1 bulannya 929.580 untuk Lucy. Lalu jumlah bulannya yaitu 12 bulan. Nah, kalau seandainya Pak, loh harganya itu lebih mahal loh Pak, 1 jutaan untuk adminnya loh. Ini kan kita membahas tentang juknis Bapak Ibu, bukan bahas masalah
kesesuaian anggaran yang ada di sekolah atau satuan Bapak Ibu masing-masing. Tapi di sini kita menyesuaikan anggaran 50% sesuai juknis yang ada. Jadi jangan Bapak Ibu merasa bahwasanya ini tidak sesuai Pak, ini gini. Kita membahas tentang juknis. Jadi kalau bos tidak membackup semuanya, itu dikarenakan sesuai patokannya, yaitu kita memaksimalkan harga yang minimal. Ya, jadi kita memaksimalkan anggaran kita yang minimal untuk menjadi lebih baik. Intinya ini yang kita berikan. Itu ya. Jadi kemudian kita simpan saja. Maka di sini tersisa 40. Nah, sisa alokasi anggaran BUSP masih ada 41.875.40 ya. Nah, kalau sudah honor sudah selesai, kita kembali ke daya dan jasa. Nah, lebih simpel Bapak Ibu ya. Untuk versi yang kedua ini memang saya buat lebih simpel daripada versi yang pertama, karena versi yang pertama ini memang sebenarnya untuk saya pribadi. Cuman kalau Bapak Ibu mau lebih komplit ya, di versi 1 itu sudah ada potongan harga, sudah saya sesuaikan. Tapi untuk yang ini hanya untuk perencanaan saja ya, saya buatkan. Di sini juga saya sediakan print outnya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau print, silakan ketik saja print di sini. Sudah otomatis printnya ini menyesuaikan ya, menyesuaikan apa yang ada di dalam ya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita ke daya jasa. Daya jasa ini kita sesuaikan juga. Contohnya Bapak Ibu mau menganggarkan apa saja. Contohnya di sini saya mau menganggarkan listrik, dengan kodenya bisa Bapak Ibu buat sendiri, bisa mengikuti SSH kode barang atau bisa membuat sendiri. Intinya di sini kita membuat jangan sampai sama dengan honor ya. Tadi honor itu kan A1, A2, P1. Nah, di sini saya buat daya jasa itu dengan format D01. Daya 01 gitu ya. Kita contohkan gitu. Uraian kegiatannya contohnya pembayaran listrik, tagihan listrik ya, pembayaran tagihan listrik. Nah, di sini satuannya Bapak Ibu harus memilih salah satu di sini. Ya, di sini saya tidak buat fleksibel dikarenakan mengikuti aturan. Di sini saya memilih KWH ya, KWH per bulan. Atau kalau Bapak Ibu mau memilih bulan ya silakan bulan. Ya, silakan sesuaikan karena di sini saya memilih KWH per bulan, jadi saya pilih ini, atau bisa Bapak Ibu pilih KWH-nya. Ya, di sini saya contohkan seperti itu. Kemudian harga satuannya yaitu kita lihat di arkasnya, yaitu tadi kan kalau lihat di arkas itu 1.700. Ya, kalau kita lihat di sini kita tetap tidak boleh lepas dari arkas Bapak Ibu. Listrik. Sini listrik juga. Lalu di sini kita lihat, kita masukkan yang ini ya, kita mau masukkan yang 1.700 kWh ya, maka saya akan masukkan di sini 1.000 saja karena 1.700 itu harga maksimal. Lalu kita volume satuannya berapa? Kita cari dulu, hitung satuan di sini. Di sini ada hitung satuan, maka di sini kita bisa masukkan cara mencari harga listrik atau air ya di sini. Contohnya harga notanya itu yang saya masukkan sesuai nota itu saya listrik 480 800. Ini contoh Bapak Ibu. Nah, 480 800. Volume harga satuannya tadi 1000, bukan 1.700 ya, 1000 sesuai dengan yang akan kita masukkan. Nah, maka di sini 480. Kita masukkan 480 di sini untuk kita copy. Ya, kita masukkan di daya dan jasa. Kita masukkan di sini ya, volume satuan. Masukkan hanya angka, kita masukkan di sini, klik 2 kali, kita pastekan saja. Nah, kemudian volume kuantitasnya berapa? Kalau 11 ya 11, 12 ya 12. Sini bulan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita kalau sudah, kita klik simpan saja. Nah, di sini otomatis akan masuk. Oke. Begitu pula dengan listrik, kalau ada 2 ya kita bisa memusatkan D02, kemudian D03 dan sebagainya. Atau kalau ada listrik, Bapak Ibu biar bisa membedakan listriknya ada 3 seandainya, berarti
D01B titik B gitu ya. Nah gini, bisa seperti itu atau bagaimana, ini terserah Bapak Ibu ya. Intinya hanya untuk memanage saja apa yang Bapak Ibu ingin anggarkan ya. Kita contohkan yang kedua, yaitu tagihan internet. Kita masukkan, karena internet saya satu, jadi cukup saya masukkan D02. Ini kode untuk internet saya ya, milik saya, biar tidak beda dengan kegiatan yang lain. Uraian kegiatan internet ini, satuannya saya menggunakan bulan ya, di sini bulan internet saya. Harga satuannya yaitu kita kalau lihat di SSH-nya sini, coba internetnya berapa Bapak Ibu. Kita tetap tidak boleh menghilangkan dari Arkas internet. Pembayaran iuran internet, ini juga internet berlangganan TV ini ya. Terus kemudian kita cek di sini internet. Nah, yang 50 Mbps di sini kan 638, di sini juga 638. Ya, sesuaikan dengan keadaan Bapak Ibu. Kalau saya di sini internet 638. Nah, kalau yang lebih dari ini tidak ada ya Bapak Ibu ya, kalau di Arkas Masian. Nah, tidak ada. Kalau Bapak Ibu mau internet ya seperti ini yang di Arkas Masian, sesuai ini ya, 638.250, 638.250 itu yang di Arkas. Nah, di sini saya masukkan yang itu karena saya kurang dari itu, maka saya masukkan untuk internetnya yaitu 480-800 harga satuan karena menggunakan 1 bulan. Nah, di sini volume satuan tidak usah diisi karena kita sudah menggunakan bulan ya, kita sudah menggunakan bulan, maka di sini tidak usah diisi, tinggal kita isi di sini saja yaitu 12 bulan. Nah, kemudian kita simpan. Nah, ya, seperti ini. Ini internet. Untuk air D02, D03 ya. Kita kemudian urai kegiatan yaitu air atau PDAM ini ya. Ini contoh satuannya yaitu kubik, saya menggunakan kubik. Kemudian harga satuannya kemarin di sini yaitu 2.200 ya. Kalau kita lihat air ini, kemudian di sini juga air, belanja tagihan air. Lalu di sini kita cari di sini yang 2.200 karena saya milih yang ini ya, meter kubik, maka saya pilih yang 2.200 dengan satuan 2.000 saja ya, yang saya masukkan bukan 2.200 tapi 2.000. Kita cari hitung satuannya. Di sini untuk air tadi satuannya 2.000 ya, kita masukkan 2.000 dulu. Lalu kita masukkan harga sesuai notanya itu untuk air yaitu 500.000 atau kalau sesuai dengan nota saya yaitu 503.40. Nah, di sini kita masukkan tanpa angka di belakang yaitu 250. Ini yang bisa kita masukkan, anggarkan, karena di Arkas itu kan pembulatan ya. Jadi kita langsung masukkan saja, kita masukkan saja yang sesuai ini. Kita masuk daya jasa, kita masuk di sini volume satuan ya. Kita pastekan di sini. Tinggal kita masukkan berapa bulan kegunaannya, 12, kita simpan. Nah, otomatis sudah masuk di sini ya. Itu di sini lebih fleksibel Bapak Ibu, lebih fleksibel, bisa untuk 1000 kertas ya, 1000 maksudnya itu 1000 baris kegiatan. Untuk print silakan di print saja, bagi Bapak Ibu mau print. Nah, seperti ini yang jadinya ya, lebih fleksibel. Ini untuk kegiatan daya dan jasa. Nah, untuk selanjutnya kita akan belanja non modal ya.
Kalau ada di sini Bapak Ibu mau memasukkan apa namanya koran, ya silakan bisa, tinggal masukkan saja. Atau korannya mau dimasukkan sini, bisa, monggo silahkan ya. Ini. Nah, kita masukkan, contohnya kita mau memasukkan buku nih. Nah, di sini kita masukkan dulu ID-nya, ID barang atau kegiatan wajib diisi. Nggak diisi, karena nanti ini yang akan menjumlahkan anggarannya ya. ID barangnya contoh kita masukkan buku, ya. Buku dengan kodenya buku B001 ini ya seandainya. Kemudian uraian barangnya yaitu buku siswa kurikulum Merdeka Bahasa Indo kelas 8. Nah, satuannya buku ya. Ini saya buat tidak ada patokan, dikarenakan biasanya kan ada unit buku 1 orang per hari dan lain sebagainya. Dan ini lebih fleksibel tergantung Bapak Ibu. Ini lihat satuannya di sini otomatis ya. Nah, untuk kurikulum Merdeka sendiri di Arkas masih belum ada ya. Maka kita rujukannya di sini Bapak Ibu, di SK, salinan SK tentang HET ya buku. Nah, di sini kita mau masukkan yang bahasa Indonesia, contoh pengetahuan alam yang bahasa Indonesia ini ya, ilmu pengetahuan kelas 7 ini ya, bahasa Indonesia untuk SMP kelas 8, harga zonanya ya, zona saya 17.300, maka saya masukkan di sini harga dasarnya 17.300. Kemudian PPN-nya, karena tidak ada PPN maka sudah saya isi, biarkan aja seperti ini Bapak Ibu, karena tidak ada PPN. Terus kemudian langsung volumenya saya akan beli 26. Nah, kalau sudah ketemu kita simpan saja, maka di sini otomatis akan muncul ya. Kalau mau merubah kita tinggal masukkan kodenya B001, kemudian kita cari. Nah, pasti ada ketemu ya buku-bukunya. Kemudian kalau seandainya Bapak Ibu nyari salah kode, seandainya ya, di sini seandainya B002 kita cari. Nah, tidak ada, dikarenakan di sini tidak ada nama dengan kode tersebut karena salah ya. Jadi kita harus memasukkan kodenya, untuk mengedit atau menghapus harus tahu kodenya. Nah, seperti ini ya, tinggal kita masukkan. Kalau seandainya seperti ini Bapak Ibu mau merubah, tinggal kita nambah gitu ya, tinggal kita rubah aja BB002 contohnya, tinggal kita masukkan di sini kurikulum Merdeka PKN gitu ya, PKN. Nah, kemudian buku harga PKN berapa? Kita lihat di sini. Untuk pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kelas 8 itu 13.800. Kita tinggal merubah harganya saja 13.800. Ya. Nah, otomatis seperti ini ya. Kemudian berapa volume yang akan diberikan 26. Kita simpan saja. Nah, otomatis akan masuk ke sini. Karena beda kode. Tapi kalau sama kodenya sama, dia tidak akan merubah kode yang atas, karena terdeteksi kodenya sama. Itu ya Bapak Ibu. Jadi lebih fleksibel dan lebih mudah difahami gitu. Oke, lanjut kita akan belanja ke modal ya. Nanti bagi Bapak Ibu yang kurang paham bisa tanya di kolom komentar, dan bisa lihat short video saya yang video-video pendek, akan saya potong-potong per kegiatan ya. Untuk modal, contohnya untuk modal di sini. Nah, kita tinggal masukkan sama belanja modal, saya berikan kode MDL contoh ya, modal gitu ya, MDL 01. Nah, uraian barang atau kegiatannya yaitu saya mau beli laptop ini ya. Nah, laptop apa gitu, seandainya saya sesuaikan dengan sini gitu ya, laptop. Nah, pengadaan laptop
Kemudian di sini apa ya, laptop itu komputer dan lainnya, kalau nggak salah komputer dan lainnya. Belanja modal peralatan komputer lainnya, kita masuk coba laptop. Nah bener ya, laptop yang i5, laptop setara i5. Nah ini laptop setara Core i5 Intel ini kita copy, bisa ya. Harganya berapa ini tadi laptop ini? 11.800.000. ini sudah batas atas ya Bapak Ibu, itu sudah dengan PPN ya. 11.800.000 kita cek saja, kita masukkan di sini laptopnya, coba kita masukkan. Nah otomatis seperti ini Bapak Ibu, dia akan berubah sendiri ya, berubah apa namanya, kotaknya ya. Kemudian satuannya yaitu unit. Harga dasarnya tadi 10 berapa ya, kita apa namanya, harga dasarnya kita cek. Harga dasarnya 11.800, ini sudah dengan PPN, maka kita cari dulu harga dasarnya. Harga dasar kita masukkan harga plus PPN-nya sesuai dengan ARKAS, yaitu 11.800. 11.800.000. Nah, di sini ternyata ada pembulatan yaitu 37 Bapak Ibu. Pembulatannya 37. Maka jangan dibuat patokan. Kita rendahkan dulu, jangan sampai di atas 11.800. Karena ini ada 37. Kita masukkan saja 11.750.000. Masih ada pembulatan ya. Kita masukkan 11.700.000, masih ada pembulatan. Jadi kita cari jangan sampai ada pembulatan ya. 11.790 masih ada. 11.746.000 ya, masih ada. Kita cari yang jangan sampai ada pembulatan. 11.799.000 pasti ada ya kan, tapi kita cari yang jangan sampai ada pembulatan. 11.789.000 ada. 88.000, harganya berapa batas standarnya di SSH? Oh 800 ya, 800 ya betul. Kita masukkan 798, 97. Nah 90.000, 90 berapa tadi? 95, 94, 99. Nah, kalau kita masukkan 11.800.000 ya, kalau kita masukkan 11.800.000 di sini ada pembulatan Bapak Ibu. Ya. Pembulatan angka yaitu ada sisa 63 nih, 63 rupiah. Maka yang kita masukkan harusnya yaitu yang 10, 630, 630. Jadi 63 ini nggak usah kita masukkan ya, jadi kita copy saja mulai ini sampai 630 ini. Di belakang koma nggak usah dimasukkan Bapak Ibu ya, itu caranya ya. Kita kembali ke modal. Kenapa? Karena kalau nanti kita ada belakang koma ini, nanti ARKAS di akhir tahun pasti ada penumpukan koma ya, penumpukan angka di belakang koma, bisa 1, 2, 3. Nah sisanya seperti itu. Kita masuk modal, kita masukkan harga dasarnya tadi, kita tanpa koma di belakang ya.
Nah, otomatis di sini kalau Bapak Ibu lihat ya, karena ini kan ketutup nih ya, ini kan ketutup nih. Jadi kita kalau ketutup seperti ini kan kita nggak tahu berapa harganya ya. Kita kurangi saja di sini, kita sampai sini saja karena ketutup. Tidak saya buat fleksibel Bapak Ibu biar enak ya. Nah, kalau masih ketutup kita kurangi lagi sampai 14 in ya, 14 in. Nah, seperti ini biar tidak nutup ya. Ini kan hanya contoh perencanaan ya. Kemudian volumenya mau beli berapa? Ada PPN nggak ada ya? Kita belinya ada PPN, maka kita cari. Nah, di sini kalau kita lihat PPN-nya itu kan ada 11,799,930, yaitu ada pembulatan ya. Maka kita cari lagi. Kita masukkan saja semuanya, nggak masalah dikarenakan ketika kita jumlahkan nantinya tidak ada pembulatan. Itu caranya seperti itu, nggak masalah Bapak Ibu. Intinya kita bisa membuat menghitungnya seperti itu. Jadi kalau harga dasarnya yang kita masukkan 10.636.600 contohnya, kita tanpa memasukkan 30-nya, tanpa memasukkan angka 30, kita masukkan pembulatan 600. Nah, maka di sini tidak ada belakang koma. Berarti ini yang kita masukkan 10.630.600. Ya. Kenapa ya itu tadi? Kalau ada pembulatan pasti nanti ada penumpukan di anggaran. Kemudian di sini saya masukkan volumenya cuma satu barang saja, ya, atau dua. Gitu. Kita contohkan dua barang, ya. Kita simpan. Di sini minus, otomatis sisa alokasinya minus Bapak Ibu. Ini untuk contoh. Maka kita edit saja MDL01. Kemudian kita cari. Kita edit saja barangnya cuma satu barang. Nah, kita simpan lagi, maka di sini akan menjadi satu, ya. Ya, itu untuk model yang kedua Bapak Ibu. Jadi lebih simple gitu ya. Silakan Bapak Ibu bisa download saja, di video ini gratis semuanya. Tapi ingat, ini hanya untuk reguler dan silpa. Untuk reguler. Untuk silpa bisa menggunakan ini, tapi silpa tidak masuk pada hitungan ini. Ini kan perencanaan 1 tahun. Kalau silpa otomatis mengikuti anggaran ini. Jadi perencanaan yang di sini juga jadi satu dengan silpa. Ya, tapi yang pada versi yang pertama itu sudah ada silpa sendiri, reguler sendiri. Tapi kalau perencanaan kan tetap jadi satu semuanya, hanya saja memangkas gitu ya, memangkas anggaran. Perencanaannya tetap sama ya, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu pada video saya bagian kedua ini. Jadi Bapak Ibu bisa memulai videonya seperti itu. Jadi contohnya saya habiskan aja dulu Bapak Ibu ya. Saya contohkan untuk biar Bapak Ibu nggak bingung, MDL 01 02 ya, 02. Nah, ini karena saya mau buat baru ya, membuat baru, jadi saya bisa, kalau di Arkas itu namanya sisip ya, tapi kalau di sini namanya copy data. Nah, kita tinggal merubah kode barangnya menjadi 2 kalau mau membuat anggaran baru. Kemudian harganya saya sesuaikan dengan sisanya 11.736, anggap saja 11.736.874 ya. Kita dicari harga 11.736.874. 11.376 berapa tadi? 736, sorry 736 kembali 736 874. Nah, ada di belakang koma dan ada nilai, kita masukkan hanya sampai 10.573.700 ya. Berarti ini hanya kita masukkan 10.573.760, kita ganti menjadi 700 ya. Kita masukkan cuma itu saja. Di sini di harga sini kita masukkan 700. Nah,
karena ada PPN ya Bapak Ibu. Kemudian kita masuk simpan. Nah, otomatis masih sisa 67. Nah, sisa 67 ini bisa buat apa Pak? Kita masuk ke daya jasa, kita masukkan pembayaran tagihan yang bulanan ya, yang ini ya. Kita edit dulu D02, kita edit D02 menjadi 11 bulan dulu ya. Ini volume satuannya karena bulan tidak pakai ya. Kita ganti menjadi 11 bulan. Nah, 11 bulan kemudian kita simprut. Nah, tinggal 480867. Maka kita buat lagi yang baru dengan copy data ya, atau biasanya kita sisip gitu ya di 02. Kita cari saja, kita ganti harga satuannya menjadi 480867. Oke, kita lihat di sini kita ganti bulannya menjadi 1 bulan saja. Maka di sini kita simpan ya. Kodenya ya belum kita rubah. Oke, kita rubah dulu yang ini ya. Kodenya belum kita rubah D02. D02 kita belum rubah kodenya tadi Bapak Ibu. Kita buat tadi 480800 ya. 480800. Kita buat 11 bulan ya. Kita buat 11 bulan, kita simpan saja. Nah, sekarang kita mau copy data dari D02 ya. D02 kita copy data saja, kemudian kita ganti kodenya menjadi D04 karena D03 sudah ya. Yang penting jangan sampai sama ya, nanti akan merubah anggarannya. D04 kemudian ini anggaran harga satuannya kita sisipkan 480867 ya. Kemudian kita ganti bulannya menjadi 1 saja. Kita simpan, maka di sini otomatis 0 ya. Sudah 0, kemudian non modal kita lihat 0, daya modal honor juga 0, sudah otomatis 0. Nah, ini adalah anggaran sisa yang kita lihat di sini. Jadi kalau di sini nanti 0, otomatis kita sudah selesai. Ya Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa hamba sampaikan untuk pembuatan perencanaan anggaran dengan aplikasi manual versi yang kedua ini ya, lebih simple dan lebih cepat dari versi yang pertama. Untuk versi pertama mungkin bagi mereka yang paham tentang IT lebih bagus menggunakan versi yang pertama, itu yang saya anjurkan. Untuk yang Bapak Ibu yang mau ribet ya, maksudnya saya malas ribet Pak, gunakan aja versi yang kedua ini. Jadi kalau Bapak Ibu mau melihat video saya secara potongan-potongan, baik itu daya jasa, belanja modal, belanja buku, silakan lihat di short video saya untuk perencanaan anggaran manual. Ya, untuk perencanaan anggaran yang di Arkas kita akan bahas pada video berikutnya karena di sini masih banyak yang belum tersedia ya. Jadi saya belum membuat perencanaan di Arkasnya Bapak Ibu. Saya belum membuat perencanaan di Arkasnya ini. Kenapa? Dikarenakan masih banyak yang belum ada di sini. Jadi saya menunggu dulu apakah ada updatean. Saya tunggu 1 kali 24 jam. Oh enggak ya, bukan. Saya akan menunggu sampai nanti updatean saya ada. Kalau toh nanti memang tidak ada, maka saya akan ajarkan juga kepada Bapak Ibu tips dan triknya bagaimana, dan juga bagaimana cara membuat perencanaan. Yang penting kita sesuai juknis dan sesuai aturan, itu kunci suksesnya. Dan juga belanja yang sesuai dengan aturan dari Kemdikbudristek melalui aplikasi Sipla tentunya, dan juga logis, itu kuncinya. Baik, mungkin itu bisa yang saya sampaikan Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi mohon maaf apabila dari segala sesuatu yang saya sampaikan mulai awal dan akhir itu tidak ada yang beberapa yang tidak memuaskan atau mungkin tidak memuaskan sama sekali. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semua nama kegiatan di sini adalah nama terkaan saja atau tidak disengaja atau hanya pemikiran semata saya. Jadi mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap, dan salah dalam menyebutkan. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya sang pemikir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam satu anggaran. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See ya!